Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Gimana? Apakah hari ini kalian udah siap untuk belajar tentang materi statistika ukuran pemusatan data berkelompok? Ayo, siapa yang udah gak sabar belajar? Angkat tangan. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kalian udah belajar mengenai materi ukuran pemusatan data tunggal sama Ibu Fatimah Tos. Nah, untuk sekarang kalian akan belajar mengenai ukuran pemusatan data berkelompok sama Ibu Silvi. Nah, untuk kali ini, jadi nanti kalian bisa bandingin tuh, oh kalau ukuran pemusatan data tunggal kemarin tuh oh kayak gini. Oh ternyata kalau ukuran pemusatan data kelompok tuh oh ternyata bedanya di sini. Jadi kalian bisa tahu perbedaannya tuh di mana sih sebenarnya ya kan. Nah, jangan khawatir juga nanti kita akan bahas satu atau dua soal ya. Jadi nanti kalian bisa tahu, oh aplikasinya tuh seperti ini loh, contoh soalnya seperti ini. Jadi kalian nggak dikasih rumus aja, terus disuruh ngerjain. Pasti bingung kan? Nah, untuk itu pertama kita akan membahas MEAN dulu ya. Kan ada 3 tuh ukuran pemusatan data. Ada MEAN, ada median, dan ada modus. Nah, pertama kita belajar MEAN dulu ya. Rumus MEAN tuh gimana sih? Gitu kan? Pasti kalian bertanya-tanya, bedanya apa rumusnya sama yang kemarin? Gitu kan? Yang pertama ini dulu ya. Rumus mencari rata-rata atau MEAN dari data kelompok. Nah, di sini ada rumusnya. X bar sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah X3 dikali F3 ditambah titik sampai ditambah Xn dikali Fn terus dibagi frekuensinya, frekuensi pertama ditambah frekuensi kedua ditambah frekuensi ketiga sampai frekuensi kn-nya, atau bisa juga disingkat kalau datanya banyak nih, misalnya sampai 50 atau 100 atau 200 kan nggak mungkin ya kita tulis X1 kali F1 sampai X200 dikali F200 kan nggak mungkin ya, panjang nanti bukunya ya kan, pasti capek. Nah, kalian bisa singkat pakai rumus ini atau yang ini, X bar sama dengan sigma Fn dikali Xn per sigma Fn. Nah, sigma ini kan jumlah ya, atau akumulasi totalnya. Nah, Fn itu frekuensi ke N. Misalkan jumlah datanya tuh ada 200 gitu. Nah, frekuensi ke 200, frekuensi kumulatif ke 200 gitu. Nah, terus Xn itu nilai atau data ke N. Jadi, misalkan nilai atau data ke 200. Jadi langsung nggak yang diurut sampai 200 gitu kan, kepanjangan ya. Terus dibagi dengan sigma Fn sendiri ini. Kayak gitu. Itu rumus untuk definisi dari MEAN. Nah, yang kedua kita masuk ke definisi median. Nah, rumus untuk mencari median data kelompok tuh gimana sih? Jadi, median sendiri itu disingkat sama ME, yaitu diambil dari suku pertama dari kata median. Gitu ya. ME sama dengan B ditambah P dikali setengah N dikurangi FK dibagi FI. Nah, B itu apa sih? B itu tepi bawah kelas median. Jadi nanti itu kalian akan dikasih data ya, misalkan 100 gitu. Terus nanti itu ada tabel distribusi frekuensi kelompok. Nah, yang pasti
Tahu kan? Udah tahu kan bedanya tabel distribusi frekuensi kelompok sama tabel distribusi frekuensi tunggal tuh yang gimana? Udah dibahas di pertemuan sebelumnya juga ya kan? Nah, untuk tepi bawah kelas median. Jadi, kita cari tuh kelas mediannya dari. Nah, untuk mencari kelas median kan itu sama dengan setengah datanya. Median kan nilai tengah tuh ya. Jadi, kalian nyari setengah dari datanya, banyak datanya. Misalkan datanya 100, setengah dibagi banyak datanya yaitu 100, berarti kan 50. Jadi data ke 50 tuh di interval berapa sih, di kelas interval keberapa gitu kan. Nah, beda ini biasanya dikurangin sama 0,5. Misalnya kelas intervalnya itu 20 sampai 39 gitu. Nah, berarti tepi bawah kelas mediannya yaitu 20 dikurangi 0,5, jadi 19,5 nilai B-nya ya. Nah, untuk P-nya yaitu panjang intervalnya. Nah, panjang intervalnya tadi misal di kelas mediannya itu kan 20 sampai 39. Nah, jadi 20 sampai 39 itu berapa panjangnya? Misalkan 10 gitu ya. Nah, terus setengah N ini yang tadi setengah dikali N-nya. N-nya ini data ke berapa? Misalkan ke 50 gitu. Terus FK. Nah, ini N-nya banyaknya data ya. Terus FK jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi misalkan tadi kelas mediannya kan di data ke 20 sampai 39. Nah, ya. Misalkan frekuensinya itu 10. Nah, frekuensi atasnya dari 10 ini itu berapa? Misalkan 5 gitu ya. Terus FI, frekuensi kelas mediannya. Jadi frekuensinya tadi kan 10 tuh misalnya. Nah, itu FI-nya sebagai FI-nya ya. Itu 10. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya kita akan bahas tentang modus yang terakhir ya. Ini dia, modus. Nah, modus, ini ada pengertiannya juga ya. Modus adalah data yang sering muncul atau memiliki frekuensi paling besar. Gampangnya kalau di SMP dulu ya, kita nyebutnya modus gitu. Kayak beda ya sama modusnya kayak anak SMA dulu kayak modus gitu, bukan yang sering ngasih harapan terus atau ngasih pujian-pujian, bukan gitu ya. Nah, ini modus tuh data yang sering muncul, kayak munculnya berkali-kali, banyak banget gitu kan, sering banget nih muncul gitu. Kayak misalkan tinggi badan 157 tuh banyak banget, ada 10, yang lain tuh di bawah 10. Nah, berarti itu modusnya kayak gitu. Nah, untuk rumus mencari modus data kelompok itu ada sendiri nih. Kalau kemarin data tunggal kan kita nyari ya, dihitung, dilihat di data yang paling sering muncul gitu kan. Nah, kalau di data kelompok ini ada rumusnya, modus singkatannya MO, sama seperti median tadi diambil suku pertamanya MO gitu ya, sama dengan B ditambah P dikali B1 dibagi B1 ditambah B2. Nah, B sama P tadi sama seperti median, yaitu B-nya itu tepi bawah kelas modus. Nah, P-nya itu panjang kelas intervalnya. Nah, untuk B1 sama B2 ini apa sih? Itu kan ya, pasti kalian tanya-tanya. Nah, B1 ini selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Jadi, misalkan kelas modusnya tadi itu 10 ya. Nah,
Terus kan tadi kan selisih ya, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Jadi kan frekuensi kelas modusnya tadi kan 10. Nah, frekuensi sebelum kelas modusnya ini di atasnya misalnya 5 gitu kan. Nah, selisihnya kan 10 dikurangi 5 kan berarti. Nah, selisihnya yaitu 5, berarti B1-nya itu 5. Nah, untuk B2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Nah, jadi frekuensi kelas modusnya kan tadi 10 nih, terus ini ada frekuensi kelas modus sebelum. Nah, yang B2 itu selisih frekuensi kelas modus sama yang sesudah kelas modus. Misalkan tadi di sini 10, di sini 8. Nah, selisihnya berarti berapa? 2 kan 10 dikurangi 8, 2. Berarti B2 nilainya yaitu selisihnya 2 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk ke contohnya. Biar kalian lebih paham, nggak cuma teori-teori doang ya. Nah, ini contoh soal data kelompok. Misalkan nih ada ceritanya dulu ya, kita baca ceritanya. Karena kalau langsung dikasih data, enak dong ya kalian. Nggak nggak nalar dulu, tidak literasi dulu kan. Kita itu harus menerapkan kurikulum merdeka saat ini ya. Salah satunya yaitu indikatornya itu literasi. Jadi kita harus banyak baca. Makanya hampir semua soal tuh kalau di matematika kalau emang bisa dibuat soal cerita, bisa juga dibuat soal yang kontekstual, itu pasti dibuat soal yang kontekstual biar siswanya itu lebih mudah nangkepnya. Maksudnya gimana sih gitu kan. Oke, kita masuk ke soal. Tari Kecak adalah sebuah pertunjukan drama tradisional dari Pulau Bali. Pertunjukan tari kecak sangat diminati oleh wisatawan baik domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Salah satu tempat yang populer untuk menonton pertunjukan tari kecak adalah di kawasan Pura Luhur Uluwatu, Kabupaten Badung, Bali. Nah, umumnya tari kecak ini dimainkan oleh 50 penari laki-laki. Dari semua penari akan mengeluarkan suara cak sehingga membentuk musik secara akapela. Nah, seni tari ini dilakukan dari berbagai kalangan usia dari remaja sampai orang dewasa. Nah, selanjutnya berikut diberikan data usia penari tari kecak tadi di salah satu pertunjukan. Nah, tadi kan datanya ada 50 ya. Ini usia penarinya. Nah, kita disuruh tentukan mean, median, sama modusnya. Ini usianya dari 21 tahun sampai 55 tahun dengan frekuensi atau banyaknya yang berusia di interval 21 tahun sampai 25 tahun itu banyaknya penarinya itu ada 5 orang. Nah, sampai seterusnya ini ya di tabel. Nah, tentukan mean, median, dan modusnya. Oke, kita jawab. Ini ketutupan ya. Jadi, ini ketutupan sama mukanya ibu. Jadi, untuk menjawab pertama, kita tambahkan lagi kolom dan dua kolomnya. Nah, tadi kan yang diketahui usia sama frekuensinya aja. Nah, untuk mencari mean, tadi rumusnya kan sigma xn dikali fn dibagi fn gitu kan. Nah, kita kan belum tahu nih xn-nya itu berapa, fn-nya. Nah, kalau fn-nya ini kan sudah ya, kita perlu xn-nya aja. Nah, ini fn dikali xn biar gampang langsung jumlahin semuanya ya. Nah, frekuensinya tadi kan 50 orang ya, ini totalnya. Terus xn-nya itu merupakan data KN gitu kan ya. Jadi caranya itu 21 ditambah 25
dibagi 2 ketemunya 23, terus 26 ditambah 30 dibagi 2 ketemunya 28, sampai seterusnya ini sampai 51 ditambah 55 dibagi 2 ketemunya 53. Setelah itu Fn dikali Xn, jadi 23 dikali 5 sama dengan 115, terus 28 dikali 7 itu ketemunya 196, sampai seterusnya ini ke bawah semuanya dijumlah ketemunya 1915. Nah, jadi sigma Fn dikali Xn-nya itu ketemu 1915 dibagi sigma Fn-nya itu 50 dibagi 50 itu ketemunya sebentar, coba kalkulator ya, 19 38,3. Jadi jawabannya ini 38,3. Nah, untuk mediannya itu kan nilai tengah ya. Nah, setengah dibagi 50. Datanya kan banyaknya kan 50 orang tadi ya. Setengah dibagi 50 itu 25. Nah, data ke 25 itu kira-kira di mana ya? Nah, ini ada frekuensi. Jadi kita lihat di frekuensinya. Jadi kita tambah dulu 5 tambah 7 itu 12 ditambah 7 19 ditambah 8 27. Nah, jadi 5 sampai 5 tambah 7 tambah 7 tambah 8 ini totalnya 27. Sedangkan yang kita cari itu data ke 25. Otomatis data ke 25 itu ada di kelas interval 36 sampai 40 kan. Nah, berarti nilai dari B-nya yaitu tepi bawahnya itu 36 dikurangi 0,5 yaitu 35,5. Nah, ditambah panjang intervalnya 36 ke 40. Itu kan 5 ya panjangnya. Terus dimasukkan rumus setengah N. Setengah dikali 50. Dikurangi frekuensinya. Frekuensi kelas sebelumnya. Total frekuensi kelas sebelumnya. Yaitu 5 ditambah 7 ditambah 7. Jadi ada 19 dibagi frekuensi kelas mediannya yaitu 8 ini. Nah, terus dioperasikan seperti biasa, ketemunya mediannya yaitu 39,25 atau kalau kita bulatkan yaitu menjadi 39. Nah, untuk modusnya, kelas modusnya udah jelas ya, ini di interval kelas interval 41 sampai 45. Jadi beda nilai tepi bawahnya yaitu 40,5. Terus intervalnya tadi panjang intervalnya 5, terus B1-nya karena ini 12, B1 kan selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Jadi 12 dikurangi 8 yaitu 4. Terus per B1 ditambah B2. B2-nya yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus sesudahnya yaitu 6 ini ya. 12 dikurangi 6 berarti ada 6. Berarti 4 ditambah 6 10. Nah, kita operasikan seperti biasa ketemu modusnya 42,5 atau kalau dibulatkan yaitu 43. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada yang ditanyakan atau nggak ngerti, masih nggak ngerti ya, kalian bisa tanya di forum yang sudah Ibu siapkan di LMS, yaitu forum chat. Kalian bisa melakukan tanya jawab, jadi nanti kalau nggak perlu nunggu Ibu yang jawab, kalau temannya udah ada yang ngerti dan paham, boleh saling jawab, karena itu nanti akan jadi nilai partisipasi atau tambahan dari Ibu ya. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih pahamnya mengenai materi ukuran pemusatan data ini yang data kelompok, nah kalian nanti kerjakan LKPD yang udah Ibu taruh juga di
LMS-nya ya. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan jujur. Boleh tanya sama temen, tapi nggak boleh copy paste ya. Jadi harus paham benar setiap langkahnya, kenapa kok bisa gini, cara mengerjakannya, terus menghitungnya juga hati-hati ya, karena kadang suka kalau lagi kurang fokus suka salah. Itu manusiawi nggak apa-apa. Pokoknya jangan copy paste punya temannya ya. Nah, baik itu sekian penjelasan dari Ibu mengenai ukuran pemusatan data kelompok. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan tadi bisa ke forum chatnya. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.